Anak-anakku sekalian, acara akan segera dimulai. Jadi ibu mohon kalian bisa sedikit lebih tertib ya. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bermain HP, semuanya fokus ke depan mendengarkan pengarahan dari ibu dan bapak dari pegiat anti narkoba pusat ya. Oke? Setuju? Untuk pemateri pada pagi hari ini ada di samping kiri Bu Diana ya. Sudah kenal sama ibu yang pakai kacamata sudah dong? Siapa? Ya, Ibu Lina Nur Hasana. Ini adalah koordinator dari tim BK ya. Yang belum pernah ke BK sekali-kali mainlah ke ruangan ya. Bukan tidak semua hal yang ada di BK itu negatif ya. Jangan takut untuk main ke BK karena belum tentu anak yang masuk BK itu anak yang bermasalah, betul nggak? Bu Diana udah bilang berkali-kali BK itu tidak seperti itu. Mau main boleh, mau cerita boleh banget, mau sharing boleh, mau konsultasi boleh banget ya. Tidak semua yang ada di dalam BK itu bermasalah semua, oke? Nah, di samping Bu Lina, Ibu Ririn, tepuk tangan buat Ibu Ririn. Nanti Ibu Ririn ini akan menyampaikan materi bahaya merokok ya Bu. Ya, bahaya merokok yang masih suka merokok ya. Halo anak laki-laki. Tidak menutup kemungkinan perempuan juga masih coba-coba ini. Ya. Terkadang nggak hanya laki-laki aja ini, perempuan juga masih ada yang 1-2 lah mencoba-coba. Kalian akan tahu apa bahaya merokok secara jelas nanti disampaikan oleh Ibu Ririn ya. Dengarkan dengan baik. Di samping Ibu Ririn ada Pak Dedi Ginanjar. Ya. Pak Dedi ini akan menyampaikan informasi tentang bahaya nafza. Ada yang tahu apa itu nafza? Nanti akan dijelaskan ya. Nafza itu narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Itu ada. Tepuk tangan ya. Nanti di akhir penjelasan akan ada sesi tanya jawab. Kalau kalian masih ada yang belum mengerti, silakan ditanyakan. Akan maksimal berapa pertanyaan ini yang diterima ya? 5 pertanyaan akan ditampung nanti dan akan dijawab oleh pemateri ya. Jadi persiapkan aja apa pertanyaannya. Untuk sesi yang pertama, apa dulu bahaya merokok. Oke. Yang pertama akan ada penyampaian dari Ibu Ririn yaitu bahaya merokok ya. Jadi silahkan didengarkan. Berapa jam Bu? Secukupnya aja. Oh ya, sepuasnya kata Pak Dedi. Ya oke, silahkan kepada Ibu Ririn. Silakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Ibu Kak Mulyana yang sudah memberikan waktu seluas-luasnya untuk pegiat anti narkoba Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai? Bisa dimulai? Bisa dimulai? Kalian tahu bahwa Indonesia sudah dinyatakan dengan darurat narkoba.
Karena apa? Mental anak Indonesia, mental orang yang ingin mencoba-coba. Sehingga sekelas anak sekolah di Indonesia dari tingkat SD sudah ada yang memakai narkoba. Karena apa? Karena tidak pernah ingin tahu apa bahayanya. Sehingga anak-anak tersebut ingin mencoba. Padahal luar biasa dahsyatnya efek dari rokok dan efek dari narkoba. Mau dilanjut? Duduk, baik-baik, dengarkan. Saya akan mensosialisasikan tentang bahaya merokok melalui kandungan yang terdapat di dalam sebatang rokok. Jadi kita berbicara satu batang saja, ya. Bahwa satu batang pun sudah berbahaya, apalagi berbatang. Coba ibu tanya, apa kandungan di dalam rokok? Nikotin. Kemudian apa lagi? Hasut. Kandungannya hasut. Terlalu polos hasut. Ya, kalian tahu bahwa rokok itu mengandung nikotin. Pasti kalian tahu bahwa nikotin itu terdapat di iklan-iklan rokok, bahwa rokok mengandung nikotin. Kemudian rokok itu mengandung tar. Pasti terpampang di baligo-baligo iklan rokok bahwa rokok mengandung tar sekian miligram. Apa itu nikotin? Nikotin itu racun yang bisa menimbulkan kanker di dalam tubuh manusia. Apa itu tar? Kalian tahu tar? Tar dibuat dari apa? Tar adalah bahan baku pembuat aspal. Bahaya tidak? Kalau dikonsumsi? Rokok mengandung tar. Tar sebagai bahan pembuat aspal. Nggak punya duit mau beli rokok, aspal weh. Dipakai. Ya. Karena anak-anak yang sudah kecanduan itu tidak cukup dengan satu bungkus. Tidak cukup dengan satu batang, dua batang. Oke, lihat ke depan. Kandungan di dalam sebatang rokok selain tar dan nikotin. Yang kalian tahu, kandungan rokok itu hanya tar dan nikotin saja. Nah, Aldi, mau kamu seperti itu? Itu siapa, Aldi? Monyet, ayo monyet babaturan sah, Aldi. Babaturan tukang ngerokok dan monyet lagi ngerokok. Mau nggak disamain dengan ini? Mau nggak? Nggak mau. Kalau kamu nggak mau, makanya kamu jangan bersandar di tembok, nggak kelihatan, disuruh ke depan nggak mau. Perhatikan di sini. Ya. Itu yang dari tembok kan nggak lihat layar, jadi dia nongol-nongol pak. Kandungan di dalam sebatang rokok selain tar dan nikotin ada yang disebut dengan aseton. Aseton atau CH3, COCH3 adalah bahan baku pembuat cat kuku. Tahu cat kuku? Kutek. Kutek itu punya aroma ya, harum. Karena kutek itu terbuat dari aseton atau CH3, COCH3. Ini lambang kimia. Kalian belajar IPA nggak? Belajar. Fisika ya? Nanti di SMA kalian ketemu dengan kimia. Jadi rokok yang pertama kali dibakar. Kenapa rokok bisa menyala? Karena mengandung minyak pembuat cat kuku. Berdampingan dengan aseton ada hidrogen sianida atau HCN. Yang di atas sebelah kanan. Hidrogen sianida atau HCN adalah gas beracun yang dipergunakan untuk hukuman mati. Di negara kita Indonesia tidak menghukum mati dengan sianida, tetapi dengan tembak. Tetapi di sebagian negara komunis menghukum terpidana matinya itu dengan menyemprotkan gas sianida. Kemarin ada yang 3 meninggal, yang mati 3. Yang satu keluarga. Satu keluarga. Ada kejadian di Magelang, satu keluarga meninggal 3 orang.
dibunuh dengan racun sianida oleh anak bungsunya. Jadi yang dibunuh itu bapaknya, ibunya dengan kakak perempuannya. Itu menggunakan sianida karena sianida itu Campuran teh. luar biasa ya, luar biasa dahsyatnya. Ketika kita meminum sianida tidak dalam hitungan jam, hitungan detik orang tersebut bisa mati atau meninggal. Di bawah aseton ada naftilamin. Naftilamin berdampingan dengan M-toluidin. Ini adalah bahan baku pembuat cat bangunan. Jadi cat bangunan itu ada cat tembok, ada cat kayu, ada cat besi, terbuat dari naftilamin dan toluidin. Di bawah naftilamin ada metanol. Metanol atau CH3OH adalah bahan baku pembuat spiritus bakar. Tahu spiritus? Untuk apa spiritus? Buat tambal ban ya. Sekarang menggunakan spiritus karena tidak ada minyak tanah. Buat apa itu? Kalau bulan puasa anak-anak suka, nah seperti itu. Apa namanya di sini? Kalau di kita, saya nggak tahu namanya itu ya. Pokoknya yang suka produk-produk gitu. Bebeledugan. Metanol atau CH3OH adalah bahan pembuat spiritus bakar berdampingan dengan amoniak atau NH3. Lambang kimia dari amoniak adalah NH3. Amoniak dipakai sebagai bahan pembersih lantai. Ngepel pakai apa? Soklin lantai, ada supersol, ada superper, ada karbol, ada lisol dan sebagainya. Itu ada kandungannya. Ya, ada kandungannya di dalam sebatang rokok. Makanya rokok harum. Harum kan rokok? Harum. Apalagi filternya ya, harum kan? Nah, dilihat tuh filter rokoknya. Kemudian piren. Piren berdampingan dengan butan atau C4H10. Lambang kimia dari butan adalah C4H10. Adalah bahan baku pembuat korek api. Kenapa rokok kalau dibakar menyala? Karena dia mengandung butan sebagai bahan bakar, mengandung spiritus dan sebagainya. Di bawah piren ada dimetil nitrosamin atau CH3,2NNO berdampingan dengan polonium atau 210PO. Polonium adalah bahan baku pembuat radioaktif. Apa Aldi radioaktif? Aldi tahu nggak radioaktif? Nggak tahu. Siapa yang tahu radioaktif? Nggak ada yang tahu juga. Ilmu pengetahuannya rendah ya. Jadi bahan radioaktif itu bahan peledak. Bisa bom, bisa nuklir, bisa petasan, bisa mesiu dan sebagainya. Jadi bahan peledak itu terbuat dari polonium atau 210PO. Coba yang sudah merokok, kalau kamu merokok, ketika rokok dibakar suka ada bunyi ya. Walaupun kecil, meletik ya. Ketika tembakaunya dibakar, bunyi letupan kecil walaupun sedikit karena mengandung polonium. Di bawah dimetil nitrosamin ada naftalen. Naftalen adalah bahan baku pembuat kapur barus atau kamper. Neng, perempuan-perempuan bercanda wae. Gak laki-laki gak perempuan ya. Cing atuh neng. Neng mah sudah cantik, berhijab. Kalau ada yang bicara teh dengerin neng. TS 1 Sumedang. Gak disiplin anaknya. Itu yang di belakang apalagi bercanda tuh, Pak, lempar-lempar kertas yang paling belakang banget. Mau dilanjut nggak? Kalau kalian masih gaduh, kalau masih
masih bercanda, ibu aja yang keluar. Ya pada dia, kita mah bicara sedikit juga dibayar ya Pak. Tapi kalian yang rugi, tidak punya ilmu pengetahuan. Saya ingin siswa-siswi MTS 1 Sumedang ini menjadi pelopor di Sumedang, bisa memberikan pengetahuan kepada anak-anak sekolah lain yang belum didatangi PANI. Jadi kalian terdepan. Kalian ini satu-satunya MTS di Sumedang loh yang didatangin sama PANI, dan kami di sekolah ini sudah 2 kali. Sebelum corona kita sudah diundang juga di sekolah ini. Tapi lintingan yang dulu, angkatan yang dulu tertib. Gak kayak sekarang. Ibu teh udah teriak-teriak tapi tidak dihargai ya, padahal cukup duduk dan dengarkan. Oke, kita lihat lagi ke depan. Tadi setelah polonium ada naftalen. Naftalen adalah bahan baku pembuat kapur barus berdampingan dengan arsen atau AS. Arsen adalah bahan baku pembuat racun tikus. Aldi, ya, bahan racun semua itu, ya, ada racun tikus, ada pembersih lantai, tidak layak dikonsumsi. Karena kalau kamu konsumsi, sok di lantai, 1 jam kamu dead, ya, modal. Di bawah naftalen ada kadmium. Kadmium lambang kimianya CD. Kadmium atau CD ini berdampingan dengan dibenakridin. Kadmium adalah bahan yang terdapat pada batu baterai. Di mananya Bu Ririn? Coba kalau kamu dapat batu baterai, buka. Akan kamu ketemukan bahan bubuk berwarna hitam di dalam batu baterai. Itu yang mengandung kadmium ya. Kenapa orang-orang yang merokok suka terjadi penuaan dini, kulitnya menghitam, cepat keriput, usianya kelihatan lebih tua dari usia sebenarnya karena mengandung kadmium. Jadi bisa menghitam ya. Ini semua mengandung racun. Tidak ada yang layak dikonsumsi dengan tar dan nikotin sama ya. Kemudian kita berbicara di filter rokok, anak-anak yang sudah merokok dengan filter, bahwa di filter rokok itu mengandung karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas beracun yang dikeluarkan oleh asap knalpot kendaraan bermotor. Semua kendaraan yang memakai knalpot akan mengeluarkan gas beracun yang disebut dengan karbon monoksida. Membuat polusi udara ya, membuat kotor di baju kita, residu asap rokok. Karbon monoksida berdampingan dengan fenol. Fenol ini sama dengan amoniak, dipakai sebagai bahan pembersih lantai atau kamar mandi ya. Kemudian mengandung benzoapiren nih ya, yang di filter rokok nih. Benzoapiren berdampingan dengan uretan atau NH2 COOC 2H5 ya. Ini uretan atau fumigan adalah bahan baku pembuat pestisida atau fungisida. Jadi bahan baku pembuat obat hama tanaman, obat rumput, obat semprot rumput, Roundup itu terbuat dari uretan ya, racun. Kemudian ini yang paling bawah dari filter rokok mengandung vinil klorida. Vinil klorida adalah bahan baku pembuat pipa PVC atau paralon. Dahsyat ya. Berdampingan dengan toluen. Toluen adalah bahan baku pelarut industri. Biasanya dipergunakan untuk industri kain. Karena ketika kain dibuat dari kapas. Kapas dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang dirajut menjadi kain. Semua kain berwarna putih. Ketika kain akan dibentuk berwarna biru, merah, kuning, hijau dan sebagainya, akan dilarutkan dengan pelarut bernama toluen. Layak tidak dikonsumsi? Tidak. Karena semua zat ini mengandung
residu asap rokok atau racun dari asap rokok. Dan residu asap rokok tidak bisa hilang dalam jangka waktu yang singkat, tetapi hilang dalam jangka waktu lama. Berapa lama residu asap rokok ini bisa hilang? 10 tahun. Itu berbicara satu batang. Ketika kamu merokok satu batang, asap yang terkena pakaian kamu ini, residunya, racunnya tidak bisa hilang dalam jangka waktu 10 tahun. Walaupun pakaian kamu sudah dicuci beratus-ratus kali. Ya. Jadi residu asap rokok itu akan menempel. Kalau kamu merokok di rumah, di ruang tamu, maka residunya akan menempel pada beler, pada hordeng, kursi dan sebagainya. Jadi anak-anak wanita yang punya pacar perokok, hati-hati. Ya. Kalau pacar kamu datang ke rumah kamu, kemudian merokok di hadapan kamu, suruh pergi jauh. Hentikan dulu rokoknya, baru ngobrol dengan kalian. Karena apa? Kita yang tidak merokok disebut perokok pasif. Perokok pasif itu akan menanggung penyakit akibat residu asap rokok sebanyak 80%. Perokok aktifnya 20%. Nah ini ya, lingkungan itu lebih jahat berpengaruh untuk diri kita. Makanya kalian hati-hati bergaul. Cari teman tuh jangan yang senangnya saja. Cari sahabat harus yang suka dan duka. Jangan sukanya aja dia suka, dia dekat dengan kita, tapi dukanya dia pergi. Itu bukan sahabat namanya ya. Apalagi sahabat yang menikung dari belakang, ngambil pacar kita. Waduh, luar biasa sedihnya ya. Ada yang suka ditikung? Ada yang suka nikung? Banyak. Anggap aja si penikung tidak bisa mencari cowok. Ya. Ini hati-hati. Kemudian pergaulan. Nanti disampaikan oleh Pak Denny. Bagaimana seorang wanita bergaul bebas dengan seorang pecandu narkoba atau pecandu rokok sehingga dia diperkosa beramai-ramai dan sebagainya. Nanti itu ada di sesi Pak Denny ya. Sesi ibu cukup sampai sekian. Perkosa kok asik. Mau video? Oh iya, ada di situ Pak, muncul. Oke, penyakit apa saja? Penyakit apa saja yang ditimbulkan atau ditimbulkan oleh asap rokok? Ini adalah contoh dari kanker tenggorokan atau kanker nasofaring. Kanker nasofaring adalah saluran pernapasan dari hidung ke leher ke tenggorokan. Sering nggak lihat yang beginian? Pasti sering. Di bungkus rokok ada, di baliho iklan rokok ada. Tapi kamu sudah melihat nyatanya tidak? Tidak. Kalau kamu pengen lihat nyatanya, coba kamu ke Bandung, ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Ratusan orang yang begini akan kamu dapatkan. Sakitnya apa? Ini akibat residu asap rokok. Ya, ini setelah diangkat, orang yang dibolongi tenggorokannya ini tidak bisa bernapas. Jadi dia dibantu dengan selang nantinya napasnya itu. Dan selangnya itu biasanya mengeluarkan kotoran dari rongga yang ada di paru-paru. Ya, luar biasa. Ini adalah contoh dari kanker paru-paru. Paru-paru manusianya menghitam ya. Ini paru-parunya menghitam. Ini kanker paru. Kemudian seganteng apapun kamu ketika kamu merokok, mengeluarkan asap rokok, mengepulkan asap rokok, maka hilanglah ketampananmu. Jadi jangan cari yang perokok ya Neng ya, cari yang tidak merokok nanti kalau punya pacar. Yang perokok buang jauh-jauh. Masih banyak stok laki-laki yang tidak merokok. Yang penting kita sehat ya. Karena asap rokok itu bisa mengakibatkan kanker payudara juga. Kanker payudara, kanker rahim, atau kanker serviks itu bisa disebabkan oleh paparan asap rokok. Nanti Ibu akan setelkan video tentang rokok. Betapa dahsyatnya rokok meracuni tubuh kita sehingga kita akan menimbulkan penyakit-penyakit berbahaya yang ada di tubuh manusia, di organ
dalam tubuh manusia. Jadi ibu menerangkan bahaya rokok itu bukan hoax, karena sudah diteliti di Amerika sebanyak 200 batang atau 10 bungkus, karena ini 20 bungkus ya, karena satu bungkusnya berisi 10 batang. Aldi, kamu kalau sudah merokok sehari 3 batang atau sehari 5 batang, itu sebulan berapa, setahun berapa habisnya? Sudah beribu-ribu batang ya. Ini penelitiannya hanya 200 batang saja. Kita lihat, rokok dihubungkan dengan bejana atau botol ya. Botol atau bejana itu dihubungkan dengan rokok. Air yang terdapat di dalam botol atau bejana diibaratkan organ tubuh manusia, organ dalam tubuh manusia. Air yang semula bening akan berubah warna menjadi kekuningan. Dari kekuningan menjadi coklat dan kehitaman. Jadi proses mengendapnya residu asap rokok di organ dalam manusia itu seperti ini. Ya, satu demi satu dibakar, airnya sudah berubah warna menjadi kekuningan. Ya, kelihatan ya. Sudah berubah warna menjadi kekuningan ya, kemudian menjadi kecoklatan. Ini 200 batang ya, percobaannya hanya dalam waktu 3 jam saja. Sudah mulai kehitaman sampai hitam pekat. Di hitungan 200 batang rokok, air berubah menjadi hitam pekat. Nah, dalam jangka waktu 3 jam 20 menit 200 batang sudah terbakar habis. Nah, ini air yang di dalam bejana ini adalah organ tubuh manusia yang dipapari oleh residu asap rokok. Kemudian air ini akan mengalami proses pemanasan dengan cara direbus, dan manusia juga ketika mengolah racun di dalam tubuh itu dengan proses metabolisme tubuh, pembakaran di dalam tubuh manusia. Air ini direbus sampai mendidih, sampai berkurang, sampai mengendap dan akan menjadi kristal ya. Kita lihat ini kandungan-kandungan yang tadi, zat yang berbahaya tadi ini ya, kandungannya 21 zat berbahaya ditambah dengan tar nikotin menjadi 23 zat. Sudah kental seperti bubur. Nah, terus sampai dia mengendap. Agak siap deh. Terhalang saya Bu. Ya, sudah mengental ya, mengendap. 400 kali 18 mg tar itu akan mengakibatkan seperti ini, menjadi senyawa yang susah diuraikan karena mengandung apa? Mengandung bahan baku pembuat pipa paralon ya. Kemudian mengandung racun-racun dan sebagainya. Dibantu dengan garpu dan pisau dia tidak bisa terurai ya. Senyawanya itu seperti itu. Seperti itulah residu asap rokok mengendap di organ tubuh bagian dalam manusia sehingga menimbulkan berbagai jenis penyakit, di antaranya kanker mulut, kanker lidah, kanker hidung, kanker tenggorokan, kanker paru, kanker rahim, kanker payudara, kanker kulit juga ada. Penyakit jantung juga, diabetes mellitus, ada juga hipertensi, ada impotensi dan sebagainya. Ini kebotakan ya, ini rontok akibat asap rokok, botak. Kemudian ada katarak. Jadi katarak itu bisa disebabkan oleh residu asap rokok, paparan asap rokok. Kemudian ada kulit keriput atau penuaan dini. Ya, Aldi. Kanker kulit. Jadi kalau ada bercak hitam di kulit kamu, kemungkinan itu adalah kanker kulit.
hilangnya pendengaran atau tuli, budek, ya, bisa disebabkan oleh paparan asap rokok. Kemudian ada osteoporosis, keropos tulang. Ya, tulang yang normal itu padat sebelah kiri, tulang yang kanan itu keropos. Karies atau rusaknya gigi akibat asap rokok. Emfisema, pelebaran rusaknya kantong udara pada paru. Ya, emfisema adalah pembengkakan rongga paru. Kemudian penyakit jantung, ini selalu dicantumkan pada bungkus rokok dan iklan rokok. Ada kanker paru. Paru-paru manusia yang sehat itu berwarna putih atau pink, ya, putih kemerahan. Kalau yang rusak itu akibat rokok adalah kehitaman. Kuku menguning, disklori jari-jari. Nah, yang melihat kuku berarti yang sudah merokok. Tukak lambung atau penyakit mah itu bisa disebabkan juga oleh asap rokok. Kemudian kanker uterus atau kanker rahim, ini bisa disebabkan juga oleh asap rokok. Psoriasis, ya, bercak merah di kulit, ini biasanya gatal, ya, rasanya gatal. Penyakit burger, telapak kaki menghitam, kuku-kuku kaki, jari kaki menghitam. Ya, sudah. Demikian paparan dari bahaya asap rokok, dan ibu harap kalian yang sudah merokok, yang kemarin nggak tahu apa sih kandungannya, apa sih bahayanya, coba tinggalkan mulai dari sekarang. Ayo hidup sehat tanpa merokok. Terima kasih atas perhatian kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ririn yang sudah menyampaikan materi yang sangat baik ini, ya. Jadi apa yang kalian mendapatkan ilmu yang selama ini mungkin tidak kalian ketahui, betul? Ya, ternyata walaupun cuma belajar menghisap sekelas atau gantian sama teman itu, sebenarnya efeknya adalah luar biasa sekali jeleknya. Ya, jadi gimana? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan setelah mendapatkan informasi yang sangat baik ini dari Ibu Ririn? Apa? Pertama, berhenti merokok bagi yang sudah pernah merokok. Kedua, apa lagi? Tidak membeli rokok. Kalau tidak membeli rokok tapi menghisap, sama aja. Jangan, jadi harus ada pikiran untuk kamu berpikir kalau yang tidak merokok itu adalah ganjing, kalau keren. Ya, jadi jangan berpikir kalau saya merokok gagah, saya merokok keren. Oke, baik. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah akan disampaikan oleh Bapak Dedi dari PANI, ya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Dedi. Untuk Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih pula untuk panitia yang sudah mendukung program P4GN yang dilakukan oleh Penggiat Anti Narkoba Indonesia kerjasama dengan MTS Negeri 1 Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Anak-anakku yang berbahagia hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga ucapan salam kita dan kalian membalas ucapan salam itu akan menjadi ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang saya hormati, saya banggakan. Kenapa kami ada di sini? Kenapa Penggiat Anti Narkoba ini hari ini ada di sini? Selain diundang, kita sudah dicatat oleh Allah bahwa hari ini kita akan bertemu dan kita alhamdulillah bisa bertemu dalam rangka sosialisasi. Perhatikan,
perhatikan deh. Dalam rangka sosialisasi penyalahgunaan narkoba, boleh jadi kalian sudah sering mendengar dengan istilah narkoba atau nafsa, tetapi secara komprehensif, secara detail kalian mungkin saja belum tahu. Betul nggak? Belum tahu, sehingga akhirnya mencoba-coba itu menjadi hal yang biasa. Awalnya mencoba-coba, tetapi akan menjadi kebiasaan karena kalian juga tidak tahu bagaimana dampak buruknya. Tadi contoh ada beberapa orang ke depan kalian, teman kalian ada di depan. Itu awalnya coba-coba. Betul? Ya, awalnya coba-coba kan? Kalian senang merokok? Ya. Hah? Bukan coba-coba. Kamu siapa nama? Kamu saat mencoba dulu merokok? Enggak merokok. Ini coba-coba ya. Jadi hampir rata-rata semua anak yang mencoba merokok itu karena memang beberapa alasan. Perhatikan semua. Ingin disebut gaul, ingin disebut keren. Tetapi itu berbalik, bukan keren, tapi blow on. Ingin semua perokok itu disamakan dengan itu anak-anak keren, itu anak-anak maju, itu anak-anak yang gaul, tetapi itu semua berbalik pengertian itu semua. Ya, tadi yang disampaikan materi oleh Bu Ririn itu adalah bahaya merokok. Ternyata menurut penelitian merokok itu adalah pintu gerbang masuk ke dalam masuk ke dalam pintu nafsu. Karena bagaimanapun juga kaitannya sangat erat. Ya, ini kenapa sakit ya orangnya? Ini sakit yang si anak ini. Sakit ya ini ya. Bawa ke rumah sakit ya. Perhatikan di sini. Perhatikan. Saya sangat senang hari ini ada di depan kalian. Ingin menyampaikan informasi dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Perhatikan ke depan. Kita dari komunitas pegiat anti narkoba Indonesia yang domisilinya di Subang. Perhatikan ke depan. Kenapa kami ada di sini? Betapa sayangnya, betapa cintanya, karena kalian kami anggap adalah generasi yang harus diselamatkan. Generasi yang harus diselamatkan. Jadi begitu mahalnya kalian. Ya, begitu mahalnya kalian. Sehingga kami ada di sini. Sehingga pihak sekolah mengundang kami karena memandang kami adalah aset bangsa, aset negara yang harus bebas dari narkoba, yang bebas dari nafsa. Karena tidak ada kata-kata yang baik, kata-kata yang sehat bagi pengguna nafsa, pengguna narkoba tidak akan dikatakan sehat, justru sebaliknya. Hanya dua pilihan untuk pengguna narkoba, hanya dua pilihan. Satu, jeruji besi. Yang kedua, kuburan. Tidak ada pilihan dua-duanya, itu pilihan yang konyol. Perhatikan di sini. Dampak buruk penyalahgunaan narkoba ditinjau dari berbagai aspek. Ternyata anak-anakku, perhatikan ke depan. Dampaknya itu akan menimbulkan kerugian material. Banyak sekali. Apa di antaranya? Perhatikan ke sini. Satu di antaranya ada aspek sosial. Perhatikan, aspek sosial itu akan berdampak bukan hanya kepada si pengguna. Aspek sosial itu juga berpengaruh terhadap orang tua, lingkungan, familinya, sekolahnya, itu akan kena imbas.
Contoh hal, ada anak sekolah yang ditangkap polisi karena dia menggunakan narkoba, karena dia sudah berani mencoba menggunakan narkoba, karena dia sudah berani mencoba menjadi perantara atau pengedar. Perhatikan, saat itu mereka ditangkap oleh Pak Polisi. Ternyata kedapatan ada barang bukti, anak tersebut tidak lagi bisa mengelak. Siapa yang bisa menolong anak tersebut? Tidak ada yang bisa menolong. Perhatikan, orang tua pun tidak akan bisa menolong. Saat anak itu ditangkap, pasti akan terjadi proses yang disebut BAP. Ya, ditanyai, diinterogasi, ditulis, ya, dijadikan pemberitaan berita acara, lapor polisi. Nah, perhatikan. Nah, ketika kalian terjadi peristiwa itu, menghadapi peristiwa itu, kalian akan informasi itu akan menyebar. Ya, perhatikan. Informasi itu akan menyebar bahwa ada seorang anak yang ditangkap polisi karena kedapatan menggunakan narkoba, karena kedapatan dia sebagai perantara penjual narkoba. Akhirnya dia ditangkap. Siapa yang kira-kira malu duluan? Siapa yang kira-kira malu duluan? Merasa malu siapa yang kira-kira duluan? Orang tua akan kena tamparan. Di mana rumahnya? Siapa orang tuanya? Itu ditanya pula. Perhatikan. Di mana sekolahnya? Ya. Itu akan kena imbas. Siapa gurunya? Ya, itu secara sosial. Jadi ada statement atau ada beberapa pernyataan dari masyarakat sekitar bahwa awas, hati-hati jangan dekat-dekat dia. Awas, hati-hati jangan sekolah di sana. Kemarin juga anaknya beberapa kali ketangkap karena kasus narkoba. Itu dari sisi sosial. Perhatikan di depan. Ada dampak yang lain, yaitu dampak kesehatan. Perhatikan di sini. Apa dampaknya kesehatan? Kan saya hanya sendiri yang menggunakannya. Perhatikan ke depan. Dampak kesehatan, orang yang kena narkoba tidak akan dinyatakan sehat, tidak akan disebut waras. Yang sudah kena dampak narkoba adalah orang-orang sakit. Kemana bagiannya kalau sakit? Kemana? Ke panti asuhan? Ke kantor polisi? Ke rumah sakit. Siapa yang rugi? Siapa yang harus menanggung? Orang tua yang harus menanggung. Orang tua juga yang harus menanggung, mengeluarkan uang karena anaknya harus sembuh. Tetapi ingat, karena penyalahgunaan narkoba, apalagi sudah adiksi, itu dokter tidak akan menyatakan anak tersebut sembuh. Perhatikan, tidak akan dinyatakan anak ini sembuh dari narkoba. Karena apa? Karena narkoba memiliki sifat adiksi. Perhatikan, karena narkoba memiliki sifat adiksi, yaitu ketagihan. Dan setelah ketagihan itu akan memiliki sifat toleran, akan menambah terus. Seperti seorang perokok, kalau mencicipi hanya 1-2 batang, kalau sudah adiksi, sudah ketagihan, bisa lebih 5 batang, kan gitu ya. Nah, narkoba pun sama seperti itu, memiliki sifat ketergantungan. Ya, dari sisi kesehatan. Perhatikan, ada aspek lain masuk. Apa itu Pak? Aspek
hukum. Perhatikan, aspek hukum itu juga berbahaya. Ketika kita kedapatan, itu akan diproses. Ternyata menurut Undang-Undang tahun 2009 nomor 35, minimal hukuman bagi pengguna itu 4 tahun penjara. Belum kalau anak ini jadi pengedar. Ya, siapa yang rugi kira-kira itu? Orang tua, ya kita juga rugi. Ya, oke. Dari sisi hukum, ada lagi aspek dari sisi apa? Psikologi. Nih, perhatikan. Di sini ada guru BK kalian. Apa dampaknya, Pak? Ketika seseorang sudah adiksi, dilihat dari sisi psikologis, dangukeun. Anak ini pasti selalu beralasan, tidak masuk sekolah beralasan, tidak mengerjakan PR beralasan. Lama-kelamaan anak tersebut menjadi kebiasaan, alasan-alasan terus. Ya, karena apa? Kebiasaan hidupnya, kebiasaan yang dialaminya adalah ya semuanya berkaitan dengan penyalahgunaan. Akhirnya apa? Belajar tidak mau, tidur akan larut malam. Itu pengaruh daripada narkoba yang disalahgunakan. Oke, perhatikan. Ada sisi lain selain psikologis. Jadi psikologis itu anak sering dusta, berbohong untuk membenarkan dirinya. Semuanya adalah pembenaran, ngabela sorangan, membuat alibi, membuat keterangan-keterangan yang tidak rasional. Dangukeun, perhatikan di sini. Apalagi Mbak, sisi aspek tadi kesehatan udah, hukum udah, psikologis sudah. Apalagi? Oke, kita lihat ya. Nih, perhatikan dampak penyalahgunaan narkoba ditinjau dari berbagai aspek. Mari kita lihat berikutnya. Jadi kita tidak punya pilihan lain, anak-anakku, perhatikan ke depan. Tidak punya pilihan lain kecuali belajar yang baik untuk meraih prestasi. Belajar yang baik untuk meraih prestasi. Perhatikan ke depan. Nih, itu di belakang siap kelas berapa tuh? Nggak ada pengawas kayaknya di belakang. Itu OSIS. Tuh. Kesini aja lah, biarin. Yang mau pintar kesini ke depan. Perhatikan, kita akan bicara nafsa ya. Nah, ini seperti ada di dalam spanduk kita, di dalam banner kita. Nafsa itu narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya. Jadi banyak hal yang akan kita bicarakan di siang hari ini. Zat adiktif tadi salah satunya yang sudah dibahas oleh Bu Ririn, itu dampak buruk penyalahgunaan rokok ya. Nah, ini zat adiktif. Kenapa disebut zat adiktif? Jadi selain rokok masih ada banyak zat adiktif yang sehari-harinya tentu akan kalian tahu. Panaon wae zat adiktif. Zat adiktif itu zat yang akan menimbulkan ketagihan. Setelah dinikmati, Anda atau kalian akan mencoba berkali-kali. Ya, ternyata banyak. Bukan hanya rokok. Mari kita lihat nanti. Perhatikan di sini. Narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya. Nih, ketika dikonsumsi akan mempengaruhi sistem saraf pusat, sistem otak kita. Perhatikan. Otak itu adalah pusat perintah. Manusia yang sehat, otaknya juga sehat. Apa kata otak? Itu akan dijalankan, akan bergerak.
Kamu kalau setiap hari, setiap pagi jadwal sholat, otak sudah merintahin, geus hideng jam sekian kamu harus bangun, betul? Sholat. Lalu setelah sholat apa? Perlu sarapan, persiapan untuk pergi ke sekolah. Kamu harus tahu jam berapa jadwal sekolah. Otak akan merintah. Otak sehat kita akan merintah. Kamu ke sekolah nak. Jam 7 kudu ke sekolah. Otak merintah. Merintahkan kaki berjalan. Pergi ke sekolah. Itu otak yang belum terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk. Perhatikan, tapi ada siswa di sana. Ketika jam sekolah dia akan mengkol dulu. Neangan warung, yang udah heula. Yang ngobrol lah kewe. Da aya mah ibu guru nage pinter tara menegor, tara nyarekan, tara ngabsen acan. Kewe geus setengah perjalanan kakara asup ke kelas. Nah, perhatikan, ada dua peristiwa. Ada yang sehat otaknya, ada yang sakit otaknya. Ya, kalau sehat otaknya dia akan tepat waktu. Datang sesuai jadwal, ikuti pelajaran ibu guru bapak kalian. Otak yang sakit tadi akan mengkol dulu, menceng dulu kemana-mana dulu. Komo aya mempengaruhi mah. Bang geus tong sakola, urang ulin we. Mumpung bensin na loba, dina motor BBM na loba geus urang ulin we. Ada hal yang seperti itu. Kamu pilih yang mana tuh? Kamu pilih yang mana? Otak sehat. Oke, terima kasih. Perhatikan, akan mempengaruhi sistem saraf pusat manusia, otak manusia. Kenapa? Otak manusia tidak bisa diganggu. Perhatikan, tidak boleh disakiti. Menggunakan narkoba adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak boleh karena akan merusak otak manusia. Otak kita yang dirusak, awalnya otak kita yang dirusak, akhirnya sekujur tubuh. Ya, perhatikan, karena narkoba atau nafsu akan mempengaruhi tadi. Ya, setelah dinikmati hilang merasa capek, daungan, energi, hese tunuh, ngkewe hesna geus penting. Daungan, ini sifat jeleknya nih. Energi, tahan lapar, itu dari pengaruh nafsu. Tapi bagaimana kalau dilakukan oleh anak sekolah? Ya, tidak ada segmen yang membenarkan bahwa narkoba itu baik, tidak ada. Semuanya di segmen orang tua, anak-anak, anak kecil, orang tua, dewasa, nenek-nenek, kaki-kakek. Sarua narkoba mah tidak bisa disalahgunakan, tidak bisa dipakai, tidak bisa dipakai bebas semena-mena. Kecuali, perhatikan, kecuali jenis narkoba yang digunakan secara sah itu oleh dokter. Kalau kita dinyatakan sakit, dokterlah yang harus memberikan resep, dokterlah yang harus bertindak. Ya, perhatikan, boleh narkoba digunakan, tapi harus berdasarkan resep dokter, dan dokter yang harus bertindak. Tidak diperbolehkan kamu menggunakannya sendiri dengan keinginan sendiri. Perhatikan nih, saraf pusat manusia. Ya, perhatikan nih, ada 3 golongan. Kamu kan lihat ke depan. 3 golongan nafsu berdasarkan sifat pengaruh terhadap kita yang memakai. Perhatikan ke sini, perhatikan. Perhatikan ke sini. Perhatikan. Ada 3 pengaruh terhadap pemakai. Satu diantaranya sebagai stimulan. Ini merangsang sistem saraf pusat, dapat merangsang sistem saraf pusat manusia ketika orang menggunakan narkoba jenis stimulan.
apa saja jenis stimulan, mari kita lihat. Ya. Sifat yang kedua adalah depresan, menekan sistem saraf pusat manusia. Ini sifat otak manusia yang ditekan, yang dipaksa. Ketika menggunakan salah satu jenis narkoba, itu akan dipaksa. Ketika dipaksa untuk bertindak sesuatu. Yang ketiga adalah jenis halusinogen. Ini dapat mengacaukan otak manusia ketika orang atau manusia menggunakan narkoba jenis halusinogen. Perhatikan ke depan. Nih, kami dari pegiat anti narkoba tidak untuk memancing agar kalian penasaran untuk mencoba. Tidak. Maka dampak buruk penyalahgunaan ini harus disampaikan dengan jelas, dengan tegas, ya, bahwa penyalahgunaan narkoba itu banyak aspek yang dilanggar, banyak aspek yang dirugikan. Nih, jadi ketika kalian melihat contoh ini, gambar ini, lantas kalian sepulang nanti pulang ke rumah, kamu mencari-cari ke kota bentuk pil seperti ini. Ya, perhatikan. Nih, stimulan dari jenis narkoba ini menimbulkan perasaan segar, merasa bersemangat, tidak lelah, tidak lapar, rasa nikmat, rasa bahagia. Ya, tetapi ada kalanya bisa disorientasi mental, rasa cemas tinggi, mudah tersinggung. Ya, ayo oke bahagia, ayo oke nikmat, ayo oke tahan lapar. Nih, ada perasaan segar bersemangat, tapi oke aja bisa menjadi orang cepat tersinggung. Perhatikan, ada perasaan gugup, sulit tidur, mual-mual terus menerus sampai keringat dingin. Kalau dibiarkan orang karena ini penyakitnya itu bisa tekanan darahnya tinggi, bisa dia hipertensi. Kalau sudah hipertensi, orang sudah tidak bisa diselamatkan. Ya, perhatikan. Nih, memberikan rasa nikmat, bahagia. Ada di mana ini? Ada di amfetamin, metapetamin, sabu, ekstasi. Ini adalah pil. Perhatikan di sini. Perhatikan. Perhatikan. Kalian yang di depan lebih harus cerdas daripada yang belakang. Perhatikan, nih, ada kopi, ada alkohol, ada marijuana. Alkohol ini bisa menimbulkan, nih, cepat tersinggung. Kamu lihat di sekitar kita kalau orang yang mabuk alkohol biasanya cepat tersinggung, ya. Kasinggung sautik main gampleng ya. Nah, kasinggung sautik main udang, main bacok. Karena memang ada di sini, ini nyata. Sekarang kita akan menggali, oh iya. Jadi kalau melihat peristiwa-peristiwa, oh iya mungkin orang ini mabok. Tapi ada juga yang diam, melongo, seri sorangan, ngebelenye. Namun itu yang dipakai, ini, nih, ya, ini nih. Ya, perhatikan. Berikutnya, sifat yang kedua daripada nafsa adalah depresan. Efek mengantuk sampai tidur ketika orang menggunakan atau menyalahgunakan baik itu nafsa atau narkoba maupun obat yang dijual bebas di warung. Perhatikan. Perhatikan. Obat yang dijual di warung kalau disalahgunakan itu sama saja fungsinya seperti depresan narkoba. Nih, efek batuk sampai tidur, nyaman dan tenang. Apa itu? Kamu kenal dengan salah satu obat yang biasa disalahgunakan? Obat batuk apa namanya? Obat batuk cair? Ome. Itu juga mengandung, kalau disalahgunakan sama sepertinya ini. Tidurnya, perintah minum obat batuk supaya kita istirahat, benar nggak? Demongkok ya, tidak batuk terus-terusan, akhirnya suruh tidur, istirahat. Nah, ada orang
di sana minum komik disalahgunakan, bukan hanya satu saset lagi tapi 10-20 saset, 20 bungkus diminum sendiri, dioplos lagi ya. Nah itu menimbulkan ketergantungan tadi. Nih, tenang mempengaruhi gerakan dan konsentrasi. Nah ini daun apa nih? Daun apa? Daun singkong? Daun kecubung bukan begini atau nih? Nah, daun kecubung lebar ya. Kamu harus mengenal daun kecubung lebar itu juga kecubung sama gilanya, sama dahsyatnya. Siapa yang pernah mencoba kecubung? Ada yang pernah mencoba? Jangan mencoba-coba. Sama gilanya tuh, sama dahsyatnya. Nih, ini daun ganja bukan daun singkong. Jadi kalau kamu mencari ini di rumah makan Padang tidak ada yang begini. Ini daun ganja. Nih efeknya. Terdapat di mana? Ada opiat, barbiturat, sedatif, ganja. Nah ini dan alkohol. Perhatikan. Sifat yang ketiga daripada nafsa adalah halusinogen. Ini menyebabkan halusinasi, sangat dipengaruhi perasaan saat itu, dapat menyebabkan perilaku yang memalukan dan membahayakan. Terdapat di mana? Ini terdapat dalam jamur kotoran sapi, jamur yang tumbuh di atas media kotoran sapi. Kita sudah tidak lagi bisa membedakan ini tanah atau kotoran sapi. Tapi ternyata dulu atau beberapa bulan yang lalu sapi itu di situ turunnya kotoran sudah mengalami proses lalu tumbuhlah jamur. Nah itu jamur yang tidak layak kita makan karena jamur itu mengandung halusinogen. Ada juga di dalam bunga kaktus. Perhatikan bunga kaktus. Kalau kamu memiliki bunga kaktus, batangnya lebih baik dijauhkan, lebih baik dibuang, tidak dipelihara ya. Karena bagi orang sana yang mau menyalahgunakan itu, ternyata di situ ada bibitnya ya, ada bibitnya yang sangat berpengaruh. Nih, ada juga orang yang senang menggunakan menghirup lem. Ada di sini yang suka menghirup lem, tidak tahu dahsyatnya, tidak tahu pengaruhnya. Jadi kamu jangan pikir wah ini nge-fly. Hanya itu yang kamu tahu. Apa dampaknya? Satu kali hisapan, perhatikan, satu kali hisapan pembuluh otak, sel di otak kamu putus satu, mencepret, putus satu. Kalau sering-sering kamu bisa gila, dan gilanya nggak bisa ditolong. Rek dirukiahan ge moal cager. Da eta mah lain keasupan jurik lain. Tapi banyak lagi seperti apa yang bau-baunya menyengat, itu seperti ada bensin ya, thinner, spiritus, ada alat tulis, spidol. Itu yang tidak boleh kamu isap ya, iseng-iseng tidak boleh. Nah, perhatikan ke depan, perhatikan nih, dan nafsa berdasarkan cara pakai. Jadi ketika nanti kalian sadar nggak sadar melihat orang yang seperti ini, segera koordinasi dengan guru BK-nya. Bu, ada anak kelas ini ternyata kebiasaannya seperti ini Bu, seperti yang tadi diterangkan, seperti yang tadi dibahas Bu, gimana nih Bu? Nah, kalian hubungi guru BK. Jadi segala apa yang terjadi menurut kalian aneh, perhatikan semua. Menurut kalian aneh perilaku teman kalian, itu segera dikoordinasikan dengan guru BK. Bukan untuk menghukumnya guru BK, bukan, tapi mencari solusi agar kalian bisa terlepas dari jeratan hal-hal yang tidak umum, tidak baik. Perhatikan nih, ada cara pakai, bisa dihirup, dihisap, disuntik, ditelan,
dan disuntikan, tergantung daripada jenis nafsa yang digunakan. Kalau dihirup, dihisap seperti ini, ya, dihisap seperti rokok, seperti ganja. Tapi sekarang liquid ganja juga sudah modern. Perhatikan, liquid ganja, liquid sabu sekarang sudah modern, tidak lagi dikonsumsi melalui suntikan, tapi sudah tercampur sekarang dengan liquid pape. Siapa yang suka menggunakan pape? Kelihatannya sih keren pape itu, asapnya sengit, tinggal milih aroma naon yang kita mau. Tapi ternyata itu lebih dahsyat bahayanya ketimbang rokok konvensional. Kelihatannya keren loh, keren, kayak kapuci, gagah, dan nyawa penyakit hunkul. Awas, pape jangan coba-coba kamu hisap ya, karena mengingat oh pergaulan, oh ini keren. Nggak ada yang keren, nggak ada yang gaul. Ya, perhatikan, nih. Ada yang disuntikan seperti morfin, ada yang disuntikan obat bius, yang disuntikan adalah morfin, jenis narkoba. Itu digunakan oleh orang-orang yang biasanya kalau dokter preferensi itu adalah orang-orang yang harus dioperasi, harus menghilangkan rasa sakit, ya. Jadi nggak bisa disalahgunakan. Perhatikan di sini, perhatikan. Nih, bentuk cair pada telan kristal, kertas, bentuk-bentuk natural, biji ataupun buatan. Nih, oke, perhatikan. Kita akan bedakan siapa pengguna. Perhatikan ya, yang di depan harus lebih cerdas. Baru di tukang harus lebih cerdas. Di blok ini, blok itu harus lebih cerdas. Perhatikan. Nih, siapa di pengguna? Siapa penyalahguna? Siapa ini yang adiksi? Perhatikan di sini. Nih, pengguna adalah dia yang akan memiliki masalah akibat penggunaannya, karena semua aspek kehidupan masih berjalan lancar, tidak akan memiliki masalah. Saya menjadi seorang perokok, maaf, saya tidak menyinggung perokok, karena uang di kantong saya masih ada. Ketika saya butuh rokok, uang di emas saya masih ada, saya tinggal minta ke emak. Itu tidak akan ada masalah. Sampai berapa batang pun, sampai berapa bungkus pun akan habis tanpa masalah, karena duit saya masih ada. Tapi masalahnya apa? Ketika uang di kantong kita tidak ada, orang kayak mudun. Aduh ya, asa hasil. Ya bahas masa hasil kumaha yang hidup, tapi teboga duit kumaha akhirnya mentak. Ya, bener tak? Ngasaan, cik ini baheula, cik ngasaan. Kalau itu pun tidak bisa menjawab, sementara kita butuh, kita ketagihan, kumaha carana? Nyinyum, nganyuk, anyukeun, waduh. Tuh bisa mencaya kali maju. Kumaha carana? Bebeja, nyopot, ngambil, ya. Nah, itu masalah ya, masalah. Begitupun dengan narkoba. Perhatikan, ini berbeda dengan adiksi. Lamun adiksi mah keterusan hoyong, keterusan ketagihan. Sehingga kita tidak tahu lagi berapa banyak uang yang sudah dibelikan narkoba, sehingga berapa banyak orang batang yang sudah kita beli kalau itu rokok, ya, nih adiksi, dan ini akan mengalami proses waktu yang berkepanjangan. Perhatikan berikutnya, nih, perhatikan anak-anakku. Perhatikan ke depan, perhatikan alasan menggunakan nafsa. Ada kalanya seperti ini, seperti tadi yang ada di depan saat testimoni oleh Bu Ririn, kan ada alasan yang mencoba-coba
karena pergaulan, karena lingkungan, ya, baik itu merokok maupun nafsa, alasannya akan sama seperti itu. Perhatikan, satu di antaranya ingin mencoba-coba, hayang nyoba kan kumaha rasana udut, kumaha sih rasana narkoba, coba-coba, dikasih satu kali, dua kali, tiga kali, keempat kalinya kamu sudah merasakan ingin, kamu harus membeli, tidak lagi gratis, ya. Rasa ingin coba karena kita masih ada dalam fase yang labil, ya, belum punya prinsip, ya mungkin tekau ayah numere ngabibita pasti hayang nyoba. Nah itu sifat kita, sifat kalian masih labil, ya, masih rentan, rasa ingin cobanya masih tinggi, hayang nyoba lah, penasaran hayang nyoba. Berikutnya alasannya pengobatan, boleh untuk pengobatan, tetapi siapa yang harus bertindak? Siapa yang harus bertindak? Dok, kamu jangan melongo atau kita pangharepna pira-pira karaki ngomong tadi geus poho. Doakan supaya mimpi yang indah. Narkoba boleh digunakan, tetapi syaratnya harus dokter yang bertindak, dan itu tujuannya untuk pengobat. Atas deh, ada yang terkesima melihat saya, Bu, melotot, tapi lalaki. Perhatikan sekali lagi, narkoba bisa digunakan oleh dokter untuk tujuannya pengobat. Contoh, kalian pernah disunat? Pasti. Saat kalian mau disunat, perhatikan. Oke lah, saya bertanya, disunatkan di dokter atau di bengkong? Dokter, kamu kan? Saat kalian pergi ke dokter, rencananya mau disunat, kalian di ruangan periksa, disuntik nggak? Disuntik tak? Disuntik. Itu kenapa pingsan ya? Bangunkan, kamunya. Panggil ambulan ya. Bangunkan. Perhatikan, ini semakin menarik. Anak laki-laki disunat saat itu, kenapa tidak merasa sakit? Disuntik. Naon mau disuntik? Hah? Perhatikan supaya jelas. Ini bukti nyata kalau kalian juga pernah menggunakan narkoba, tapi kan dokter menyuntiknya, lain mana menyuntik sorangan, bener tak? Dokter jadi sudah tahu ini berapa cc nih, ini awakna leutik, awakna begeng, awakna montok, awakna gede, mau disarwakeun. Ya tensinya juga diperiksa dulu, mau semana-mana dokter sarwakeun we, cc-nya gejos we. Nah, tapi yang penting peristiwa itu kalian pernah mengalami, tahu kan? Saat mau disembelih, anu kalian disuntik dulu supaya nyeri, bener tak? Bayangkan kamu kalau tidak disuntik dulu dimasukin jenis narkoba itu mah jajar wetannya sabaraha poe ting, sabaraha poe. Ya, bener nggak? Kalian dengan gagah kan setelah disembelih jalannya enak. Ya, kekerasan naon bener tak? Nah, dibalik ka imah gegerewetan. Ingat tak? Itu bukti nyata. Narkoba bisa digunakan oleh dokter. Iya, dengarkan. Iya, awewe. Mama, sebagai kontrak kalian akan melahirkan. Benar nggak? Geus teu maka ngabayangkeun kieu we mah. Siapa yang di antara kalian dilahirkan melalui jalan sesar? Aya teu? Henteu. Alus henteu mah normal. Tapi aya orang dilahirkan melalui
menggunakan jenis narkoba. Bayangkan kamu, atau kamu juga nanti ngabayang kayak bola orang kayak ngandung, ngalahirkan, jalannya harus disesar. Itu ada narkoba yang dimasukkan untuk mengurangi rasa sakit, menghilangkan rasa sakit. Tanya bapak ibu guru kalian. Ya, itu bentuk real, bentuk nyata. Oh, narkoba teh mana digunakan, tapi kudu ke jalan bener. Kieu bae enak. Lamun orang jadi sirah, sok minum obat naon? Hah? Kenaon tah? Menghilangkan rasa sakit, benernya? Parame. Tapi ayat jelema di ditu nu teu bener. Parame dipake. Teler lain hiji 10 20 lep sekaligus. Eta mah lain cager jadi mod. Jadi ulah diturutan. Ikuti aturan yang sudah ditentukan sesuai dengan resep dokter. Kenapa anak-anakku? Perhatikan. Penyalahgunaan narkoba itu, perhatikan, dengarkan. Ini sangat murah dan bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Dengarkan. Dijual bebas di warung bisa kamu salah gunakan itu. Tapi apa efeknya? Kita jadi sakit. Kita jadi ketergantungan, kita jadi sakit. Ya, semuanya. Ngelon. Nggak boleh digunakan. Karena kita tahu dampaknya tadi ya. Perhatikan. Jadi kita harus tahu, Pak, obat warung banyak dijual bebas, tapi anak-anak yang di sana itu, yang di luar sana menyalahgunakan. Ya, seperti tadi kan komik cukup 1 kalau batuk, kenapa harus 10? Kenapa harus 20? Oke. Pengobatan boleh. Lalu tekanan lingkungan ingin diterima dari kelompoknya. Untuk tadi teh yang disebut gaul. Berikutnya tuntutan pekerjaan. Ya, ada orang di sana karena narkoba diyakini bisa menimbulkan rasa segar, rasa nikmat, bahagia, tidak cepat lapar, energi terus. Maka tidak sedikit, perhatikan, artis yang ditangkap polisi, betul nggak? Banyak yang kenapa? Karena alasannya tadi dia bekerja tidak mengenal waktu, yang capek, yang lelah, dia harus fit, dia harus konsen. Nah, dia menggunakan narkoba, akhirnya kedapatan, ditangkaplah. Perhatikan ke sini nih. Kenapa? Kamu lihat apa di luar? Ada yang menerangkan kayak saya ya. Tadi ini. Perhatikan nih, tuntutan pekerjaan. Kalau narkoba yang dijadikan alasan adalah budaya, itu juga sudah salah banget. Musim hajatan suka ada kuda, renggong, ada jaipong, betul nggak? Kalau di sana ada sesingaan, ada memanukan, diabringkeun, aya nu kieu, aya nu jojogedan. Kamu lihat ada adegan yang bawa apa itu? Bawa ember atau bawa cerek, ya? Peristiwa itu sepertinya diperbolehkan karena atas nama budaya. Orang mabok diantar, teler sambil joget, waduh, sepertinya nikmat. Apa yang terjadi? Adek dia melihat, anak dia melihat, ih, bapak saya mabok, saya juga mau mabok nanti. Terekam. Kamu sekarang udah mulai tahu bahwa narkoba itu nggak baik. Kenapa saya harus mabok? Kenapa saya ikut iring-iringan harus ikut mabok? Nggak boleh. Kenapa? Pak, alasannya budaya. Kan di dia mah hajatnya setahun sekali, 17 Agustusan kan tidak pernah ada hari-hari lain. Misalkan, ayo ramean, kak baik. Dan di dia mah ima budaya, maboknya diantar. Padahal di situ ayah polisi, ayah tentara, ayah pak guru, ayah ulama. Ya, tetapi kenapa? Dibiarkan karena tadi alasannya budaya itu sudah hancur. Kalau alasannya budaya, semua diperbolehkan, semua jadi legal sepertinya.
menang, padahal itu sama sekali salah banget. Nih, alasannya adiksi karena ketagihan, orang menggunakan narkoba ketagihan. Perhatikan di sini, giat-giat menghindari, diperhatikan. Nih, perhatikan, ini ilmu nih. Perhatikan. Satu di antaranya, kita tidak boleh mencoba-coba untuk hayang nyobaan. Maka dari itu jauhi lingkungan. Kalau kita itu tahu bahwa dia pengguna, kelompok pengguna, untuk dideketan. Karena kalau dideketan kita akan kena mahmit. Apalagi dia orangnya dermawan, berehan, jajannya gede, kalau tadi berehan dideketan. Ini apa sih itu? Ini kamu apa sih yang dilihat di situ? Ini yang di belakang pintu, di depan, di sini dah. Biar kamu pinter sini, lihatnya sini. Tok dari dia dunia rios mah lain di depan toh. Kadi ningal. Dagukeun. Perhatikan, tidak mencoba-coba. Jadi tidak ada alasan pas saya mau mencoba menggunakan nafsa. Ternyata itu juga tidak baik. Perhatikan, yakinkan diri kita bahwa kita tidak butuh nafsa. Yakinkan secara mental, secara spiritual, yakinkan bahwa kita tidak butuh nafsa. Itu yang paling mendasar. Perhatikan. Berikutnya, batasi pergaulan yang terus-menerus dengan kelompok pengguna nafsa. Tadi dia dicontohkan. Udah kena saya tama motornya alus, berehan sok pinjamkeun motor, bere duitna ku kolotna gede, urangnya sok ditraktir. Padahal dia dalam kelompok pengguna nafsa. Kalau kita tahu, jangan dekati kelompok tersebut. Ya. Berikutnya, hindari ketergantungan. Jadi orang ulah ngagantungkeun ka manehna. Ada saya teman sok minta tulung. Kalau kita tahu dia pengguna nafsa, itu juga harus diputus. Ya, perhatikan. Nih. Tadi dampak buruk nih. Perhatikan dampak buruk penyalahgunaan ada di sini. Ya, secara fisik, dan mungkin kalau di Sumedang di kota, ya ente nusok seueur tatoan. Tato teh tina beungeut punten, tina rarai tepi ka suku lamun ditinggali mah awakna pinuh sigana lamun dibuka bajuna ku tatonya. Benar? Sok aya? Nah, di ditu ge aya nu kitu teh. Aya di Sumedang sok aya nu make tindik di dieu ngaberenel. Ada di Sumedang ayam makan ini jika tidak mungkin dina irup jika sapi ayahnya ayam ini di dia ayah semua yang ada di dalam tubuh itu dicoba disakiti, dicolokkan, ditinik, bahkan dina udel, dicolok pakai panitik gede. Ingat tadi apa fungsinya nafsa? Fungsinya narkoba salah satunya menghilangkan rasa sakit. Kalau dia bukan pengguna, mungkin dicolokkan. Benar tak? Sekarang saya nanya, nih ke Mak-mak. Dulu waktu ditindik Mak-mak dicolok gitu. Untuk nyeri dah mana tersari dicolok dulu. Atau dibius dulu. Sakit enggak? Akan ditindik, ya celik. Nyeri jangan. Sakit ya. Ya, nah ini kita bandingkan dengan kelompok pengguna nafsa, jadi tidak akan ada rasa sakit, nggak ada. Rek dicolok di mana kayak gitu. Dia menggunakan nafsa, pakai aksesoris, itu bukti fisik. Jarang mandi, perhatikan, tidak pernah mandi dia, kucel, punten, anu kucel nu hidung, nggak kalian makan rasa hidungnya mararanis yang punya, ya, tidak ada kucel karena narkoba. Paling gak meren cek buridin tadi loba udur. Jadi hasil tadi dia ngulek. Ya, nah itu salah satunya. Perhatikan. Nih, secara fisik. Jadi katingali. Orang anu terbiasa make, coba ulin ke kota. Saya tambah geningan gitu. Rompina sakahayang main gunting. Ya, eta mak-mak katingali kewekna. Gitu. Rampang, aksesorisnya rampang, itu akan kelihatan secara fisik. Ya. Belum lagi di sini. Apa ini?
jadi membesar. Hah? Pakai tutup botol ya, kadang-kadang tutup botol. Di buludang heula. Kira lelak pelak ban kagantung. Perhatikan. Secara psikologis tadi sudah, anak ini akan sering berbohong. Kalau sering berbohong, ini guru BK kalian yang kerepotan. Si ini bohong lagi, begini lagi. Ini juga orangnya, anaknya. Ya kumaha ya budak. Nah, pas diteliti, oh iya, dia itu pengguna. Ya, jadi secara psikologis bisa sering beralasan, modus. Ya, perhatikan secara ekonomi. Nih, tadi belum dibahas. Berapa uang yang dimiliki oleh orang tua kalian akan habis memperhatikan anak yang dicintainya dijebloskan ke polisi. Anak terkasihnya celaka karena menggunakan narkoba, jebrut tabrakan. Lain nabrak tukang somai tapi nabrak bujur tronton. Kan tadi teh aduh halusinogen mah bisa membahayakan, bisa memalukan. Jadi disangka naon gitu. Tidak membahayakan ternyata meledak. Itu sering terjadi peristiwa ya. Perhatikan. Secara ekonomi akan habis. Perhatikan. Sosial tadi ya akan memalukan dan banyak orang yang akan dipengaruhinya. Perhatikan. Perhatikan. Apa kaitannya nafsa dengan HIV? Naon Pak kaitannya dengan HIV? Kan pengguna nafsa. Naon kaitannya dengan HIV? HIV apa itu? HIV apa? Hah? Yang menurunkan kekebalan, ya, virus yang menimbulkan kekebalan. Itu sampai sekarang belum ada obat, belum ada obat yang bisa menyembuhkan. Nih, apa kaitannya? Ih, keren nih. Perhatikan. Resiko sangat tinggi tertularnya HIV apabila nafsa digunakan dengan cara suntik. Perhatikan, jarum suntik si pengguna nafsa itu akan dipakai oleh teman-temannya. Ketika seseorang yang satu mengidap HIV akan menularkan melalui jarum suntik kepada orang temannya yang memakai. Gantian, saya misalkan pengguna narkoba, ya, melalui jarum suntik saya punya penyakit HIV, saya pinjamkan sama kamu, kamu kena tularan. Kamu pinjamin sama yang lain, kamu kena tularan. Itu resikonya, hati-hati. Maka kita lihat sekarang, kalau kamu pergi ke dokter, lalu kamu disuntik, kamu genjak, pernah gak lihat jarumnya bekas? Gak ada. Jarumnya jarum baru semua. Buka segelnya, ya, pakai. Itu jarumnya dibuang, tidak digunakan oleh orang lain. Itu salah satunya untuk mengurangi resiko HIV. Atau perhatikan, melakukan perilaku seks di bawah pengaruh nafsa. Orang yang sedang mabuk diperkosa, orang yang sedang mabuk menggunakan atau menyalahgunakan kepercayaan orang tuanya. Dia sama-sama melakukan, ya, hal yang terlarang karena narkoba. Di dalam keadaan mabuk dia melakukan perzinahan. Perhatikan. Oke lah, kalau kamu kesel, saya juga kesel. Saya ngawek-wek dari tadi, kamu juga duduk mungkin sudah pegel. Perhatikan ke sini. Perhatikan, ini sesi evaluasi. Kamu mau bertanya atau saya mau bertanya? Saya yang bertanya ya, kamu diskusi ya. Lihat ke sini. Perhatikan ke sini supaya kalian cerdas. Perhatikan ke depan. Kamu cukup menjawab satu kata, mitos atau fakta. Kayak heula encan diberi pertanyaan. Oke. Perhatikan,
Mitos atau fakta apabila ada pernyataan adiksi bisa sembuh, mitos atau fakta? Jangan mulai dari kamu. Mitos atau fakta? Yang yakin, kan tadi sudah dibilang sama saya. Dengarkan, kan tadi sudah disampaikan. Orang yang sudah adiksi mau bisa cager. Mau dia akan kembali lagi ke temannya. Kasus, perhatikan contoh kasus. Jangan mungkin supaya ngerti. Gak mungkin. Ada seseorang sudah terkena narkoba. Gak mungkin. Dia sudah dikategorikan adiksi. Jadi udah senang dia. Dia sudah ketagihan. Suatu hari ibu bapaknya merujuk dia masuk ke rehabilitasi. Perhatikan. Apa yang terjadi? Setelah dia mengalami pengobatan. Perhatikan. Dokter menyarankan bapak ibu boleh bawa bapak ibu, anak bapak ibu ke rumah. Sekarang sedang boleh istirahat, tetapi ingat, tetapi tidak boleh masuk ke dalam lingkungannya lagi. Jadi dokter lain mengatakan sembuh, ya, tetapi sudah berkurang. Artinya penyakitnya mulai turun. Boleh bisa dibawa ke rumah berobat jalan, tapi ini obat terus diminum. Itu resep dokter. Perhatikan. Tapi apa yang terjadi? Anak itu masuk lagi ke dalam lingkungannya, ke dalam kelompoknya. Kancer deui, kambuh deui. Begitu pun kedua kalinya masuk lagi rehabilitasi. Nah, itu kira-kira ya. Kamu harus tahu, harus paham. Adiksi bisa sembuh, mitos atau fakta? Mitos. Jelas atau mitos atau fakta? Perhatikan, nggak akan bisa sembuh. Berikutnya, sini lihat. Pernyataan kedua. Kalau sedikit saja tidak apa-apa, mitos atau fakta? Jawab yang pasti, mitos atau fakta? Mana yang menurut fakta? Kamu nggak ngerti, makanya harap-harap kedengekeun jang. Ya, nih, coba sekali lagi, pahami. Kalau seseorang menggunakan narkoba, jamu kan? Sedikit dia, nggak usah banyak-banyak, dan dia tidak banyak-banyak, sedikit akan menjadi ketagihan, akan adiksi. Perhatikan, ingat, jadi lebih baik tidak mencoba. Kita perhatikan di sini. Pernyataan kedua, kalau sedikit saja tidak apa-apa, mitos atau fakta? Benar kan? Kudu yakin. Lain saya ceplok-ceplok, nah memang nyeplok kamu. Perhatikan, saya ingin kalian pintar, kalian ingin membedakan. Saya ingin tahu kalian lebih pintar membedakan. Perhatikan pernyataan ini. Perhatikan, ini evaluasi kalian. Perhatikan. Mitos atau fakta apabila hanya dipakai anak jalanan, mitos atau fakta? Mitos. Ini mitos banget, tapi pelajar banyak yang pakai. Betul nggak? Pejabat oknum banyak yang pakai juga. Ya, dokter banyak yang pakai, artis juga banyak yang pakai. Padahal dia bukan anak jalan. Jadi ini mitos atau fakta? Mitos. Kamu perhatikan, kamu harus bisa membedakan mitos atau fakta. Kemudian nafsu bisa dilihat dari ciri fisiknya. Tadi kasih contoh ke mitos atau fakta? Mana yang menyebut mitos acungan tangan? Diberi duit ya? Berarti jangan dengerin. Jawabannya fakta. Kan tadi teh ya batiknya di mana-mana, sakujur awak batik.
aksesoris di mana-mana. Taramani kucel. Ya, saya taramani, jadi mah mani kabeh. Seur cai di Cimalakan. Oke. Perhatikan. Jangan terkecoh dengan pernyataan ini. Bukan melihat saya, lihat itu. Nih. Baca dulu. Awas jangan terkecoh. Mitos atau fakta? Jadi itu pakai nafsa itu keren. Lu ayah blok? Bu. Jadi jangan lagi berpikir, oh Maroko itu keren, oi. Hai orang Maroko, babarengan. Minum itu keren. Kenyawa ngajarongkeng, loba anu pararae karena minum oplosan. Perhatikan. Kasus narkoba di Indonesia itu setiap hari semakin meningkat. Perhatikan. Karena generasi muda ini juga belum tahu dampak buruknya. Namun buruknya, apa dampaknya? Kita sekarang bahas, dari tadi kita membahas. Ternyata anak Indonesia itu belum tahu dampak buruknya penyalahgunaan narkoba. Sehingga apa? Dia ingin mencoba-coba ayamnya dan disebutnya keren. Ya, balikan pemikiran kita. Tidak ada yang keren, tidak ada yang gaul karena narkoba. Semuanya jadi blok on. Perhatikan nih, awas pernyataan yang terakhir. Baca ke sini, bukan lihat muka saya. Udah belum? Mana? Belum. Ya, siap, jas. Baca dulu, jangan dulu nafas. Ini awas terkecoh. Ada 3 juri di depan kalian. Salah ucap, kena sanksi. Bu, mana bu? Yang kelihatan mulutnya terkecoh. Mitos atau fakta? Menurut teman-teman pakai nafsa berarti pengecut atau soalnya mitos atau fakta? Bagaimana juri? Oh, keren, tepuk tangan. Jadi kalian lebih baik dianggap mitos saja, nggak apa-apa. Dianggap pengecut maksudnya. Disebut pengecut daripada kalian ikut-ikutan apa? Menggunakan narkoba. Ada pertanyaan sampai sini itu di belakang udah hidung. OSIS ya. Ada pertanyaan nggak? Cuma tangan. Ada? Siap. Ayo angkat tangan, jangan angkat kaki. Ada pertanyaan nggak? Yang mau bertanya? Baik, yang mau bertanya silakan ke depan. 5 orang boleh bertanya apa saja yang berhubungan dengan tadi yang disampaikan, baik itu oleh Ibu Rini ataupun oleh Pak Dedi. Oke, ada yang berani? Sudah mendengarkan kan tadi? Sudah. Baik, Ibu beri kesempatan kepada kalian yang akan melakukan pertanyaan. Siapa? Boleh, ayo ke depan, berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mutiara Santika dari kelas 9A. Mau nanya Bapak, kan rokok sama nafsa dilarang oleh Badan Perusahaan, tapi kenapa masih ada sebarluaskan? Terus kenapa tidak ditiadakan oleh negara? Pertanyaan yang sulit dijawab. Salam. Terima kasih ada dapat bonus apa itu? Isinya bebek atau uang? Buka dulu nanti. Pertanyaannya kenapa sih Pak? Kan dilarang. Narkoba dilarang, rokok dilarang. Sampai mungkin ratusan jenis atau ribuan jenis rokok. Ada rokok ilegal, ada rokok legal. Kalau rokok legal ada cungkainya, benar nggak? Jadi kalian menyumbang devisa untuk negara khusus bagi perokok itu sekian persen dari 1 bungkus. Nah mungkin khusus bagi penanya.
Kenapa tidak dilarang? Kenapa rokok pabriknya saja dibubarkan? Benar nggak? Pabriknya saja ditutup. Kan begitu logika gampangnya. Ya, perhatikan khusus sebagai penanya. Kenapa? Berapa sumbangan yang diberikan oleh perokok untuk negara? Kamu bisa lihat di situ berapa persen cukai. Jadi kalau negara nutup pabrik tersebut, pendapatan pajak dari rokok akan hilang. Berapa triliun per tahunnya? Itu sangat besar untuk pembangunan Republik ini. Jadi hal yang tidak mungkin, ya. Nah, kita sekarang harus bijaksana. Rokok tadi ayakan, tapi tadi Bu Ririn menyebutkan penyakit macam-macam. Ayo diurun, nges dan baik. Itu urusan pendapatan negara. Kita jangan terpengaruh oleh itu. Tetap kita harus mengamankan diri kita, bahwa kita harus sehat. Begitu menarkoba, nggak ada pabrik narkoba. Narkoba itu ilegal, datangnya pun diselundupkan, baik itu sedikit maupun bertonton. Itu tidak resmi jalurnya, nggak ada resmi, nggak ada izin. Artinya itu penyelundupan tidak diizinkan, ya. Tetapi sekarang bagaimana kita? Kamu kan? Bagaimana posisi kita sekarang sebagai pelajar? Apakah kita mau mengikuti orang-orang yang nggak benar? Perhatikan, ada 3 musuh besar negara ini. Kamu kan? Perhatikan, ada 3 musuh besar. 1, terorisme. Kemarin di Polsek Astana Anyar yang meninggal 2 orang, anggota polisinya dan orang yang membawa bom pancinya. Jadi dia modal bubuk. Siapa yang menjadi teroris? Setiap orang bisa nggak? Nggak bisa, karena harus dicuci otak. Kamu harus yakin bahwa ketika meledakkan diri, saya akan jihad. Padahal bohong. Jihad bukan jalan yang benar itu. Perhatikan, itu teroris. Jadi tidak setiap orang bisa melakukan hal-hal itu. Namun kan, 3 musuh besar. 1, teroris. 2, koruptor. Namun kan nih, tidak setiap orang bisa melakukan korupsi. Betul nggak? Enggak. Mereka yang punya jabatan saja. Dengarkan atau nanya. Perhatikan. Tetapi musuh besar negara ini yang paling besar adalah narkoba yang disalahgunakan. Dan jangan salah, semuanya baru tahu sekarang. Musuh besar kita itu narkoba. Kalian ibaratnya begini, kalau kalian dibiarkan, tidak kami beritahu sekarang, tidak kita edukasi, apa yang terjadi? Kalian semua jadi generasi teler. Dengan kerjaan, jangan. Jadi generasi teler, apa yang terjadi? Ada harapan nggak untuk negara? Tidak ada harapan. Diajar hayangna tawuran, hayangna ulin abring-abringan, meakeun duit kolot. Perhatikan, hayangna hura-hura, nggak mau dia belajar, males, ogah. Nah itu pengaruh narkoba, ya. Jadi 3 musuh besar negara ini. Yang paling besar adalah narkoba. Waduh, keren, gila. Jadi kerennya dibalikkan, musuh terdahsyat. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Udah jelas? Ya. Kalau rokok tadi kunaon sih tadi dibubarkan lah. Berapa puluh ribu karyawannya akan menganggur. Ya begitu Pak Maman. Ya. Apa? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi di depan. Ada? Semuanya sudah paham? Jadi 1 pertanyaan bisa mewakili teman-teman dari sekian ratus ini? Cukup? Ada lagi pertanyaan? Acungan tangan? Oke. Bu, tidak ada lagi pertanyaan?
Ini saya akan kenalkan satu orang duduk di sini berdiri. Perhatikan. Ini siapa nama bapak? Kenalin aja sendiri lah. Saya takut lupa nanti nyebut nama bapak. Ini orang tua kalian yang ada domisili di Sumedang. Ya, jadi kalau pergi ke sini nggak usah jam 3 malam. Kalau saya tadi jam 3 malam karena saya khawatir kesiangan datang ke sini dan ketemu kalian yang ganteng, yang cakep, yang cantik ini terlambat. Tepuk tangan untuk kalian. Tepuk tangan. Kalian lepaskan kebiasaan-kebiasaan jelek. Ya, apalagi sudah mencoba-coba narkoba itu hilangkan. Mulai hari ini karena kalian harus sudah tahu dampak buruknya. Oke, kita kasih kesempatan kepada sosok yang ada di sebelah kanan saya. Tidak usah ngasih materi ya, perkenalan saya. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Pengen menjaga kesehatan? Pengen? Jaga nama baik dan jaga nama baik diri kalian semua, oke? Perkenalkan, nama saya Muhammad Maman Suparman, lahir di Sumedang. Ya, alhamdulillah saya bisa berhadir di hadapan kalian semua, yang mana tadi sudah diskusi oleh Bapak Ketum, yang alhamdulillah dia sangat jauh dari Subang datang ke sini hanya satu hal, sayang sama generasi penerus akan datang. Kenapa? Setiap saat telepon lagi di Kalimantan, setiap saat lagi sibuk. Mohon maaf Pak Ketum, semua jajaran pos MTS 1 Cimalaka. Kebetulan kami tadi ada yang harus selesaikan di Bank Mandiri. Seharusnya hari ini ada tamu dari advokat sebelah sakit sama dulu Pak Ketum ya. Menghargai Pak Ketum jauh-jauh ke sini. Saya selaku Ketua DPD Sumedang harus memberikan penghormatan kepada Ketum yang mana peduli terhadap Sumedang, yang seharusnya binaan saya, tapi Pak Ketum sendiri yang turun tangan ke sini. Paham? Kantor saya di depan BRI 46 plus dengan kantor advokat lantai 2. Ya, asli saya Jatinangor. Ya, paham? Nah, mungkin saya menambahkan nggak mohon izin 5 menit ya. Mohon izin 5 menit apabila sudah saya menguatkan, apabila belum saya menambahkan ya. Apa itu narkoba? Tadi sudah dikatakan oleh Pak Ketum dengan baik dan saya senang hati, 3 musuh besar kita. Coba ada yang ingat apa yang musuh besar kita? Ada yang ingat nggak? Kalau ingat perhatikan yang pemberi materi. Kalau tidak ingat berarti Anda cuma duduk cuma di sini. Paham? Coba apa satunya? Satu apa? Narkoba. 2 teroris. 3 mau Anda jadi pejabat yang jadi koruptor? Jadi pejabat jangan suka penakut. Tahu penakut? Takut cendah akhirnya korupsi. Takut tekan beli mobil mewah jadinya korupsi. Anda jangan penakut, tapi Anda menjadi pemberani demi kebenaran. Siap? Sekarang musuh kita yang di hadapan kita itu adalah narkoba, ya. Macam-macam cara akan merusak generasi penerus yang akan merusak kita. Dulu ingin merdeka, nenek moyang kita sangat susah dan payah. Sekarang sudah merdeka, Anda bahagia pakai sepatu bagus, seragam bagus, tidak punya uang tinggal minta sama orang tua, betul enggak? Tapi dulu mana pakai sepatu, mana pakai seragam, kalian ada guru-guru yang ada di depan kalian sekolah, enggak seperti sekarang. Paham? Satu hal yang sangat penting tadi udah dikasih tahu tentang materi. Ketika Anda ada yang ngasih tahu bentuk ekstasi yang tidak ada merek dan di warung dan di toko dimanapun, ada yang ngasih tahu, ada yang ngasih lagi kumpul 5 orang, 10 orang misalnya. Wah, harus sakit kepala, nih Pak obatnya. Anda mau buang atau mau minum? Betul. Berarti Anda sayang sama negara. Kalau Anda minum berarti Anda pengkhianat. Paham? Bagus. Nah, satu. Kedua, karena di sini kita ada oknum-oknum yang berkenan memanfaatkan Anda. Contoh,
Ketika si A itu sakit kepala, dikasih obat dan si B. Satu kali gratis, 2 kali gratis, 3 kali kamu harus bayar, beli, paham? Keempat kali dia pernah setting dengan oknum, tuh si anu bapak, baru megang aja kamu kena pidana. Mau nggak kamu diasingkan dari Sumedang kecil ke Bogor? Mau nggak? Mau nggak dihukum diasingkan? Mau nggak? Ingat kepatasan. Ada satu pertanyaan yang sangat penting. Selama kalian hidup, siapa yang kamu harus hargai dan hormati? Betul. Nah, kalau minta jajan jadi berhormatkan. Nah, satu orang tua kalian harus Anda banggakan, hormati. Kaum Hawa, ketika Anda sekarang nanti Anda telah punya anak, akan ketahuan bagaimana selesai orang tua. Jangan Anda beli kepada orang korupsi. Minta motor nggak dibelikan, akhirnya bapak ibu pusing, akhirnya korupsi ada keluar untuk anak itu jadi pengkhianat. Paham? Kedua, siapa yang kamu harus menghargai? Kedua, siapa yang harus hargai? Bu guru, karena guru kamu bisa baca dan harus karena jasa guru. Jangan sampai ada ikuti arus zaman yang nggak benar. Kenapa? Pak Pangih jeung guru ngelewat, ya cuek aja lah biarin. Betul nggak? Nggak boleh ikuti zaman. Saya dulu sejak kecil coba tanya ke ibu di depan, ketika papa jago guru, nyumput takut, sekarang bebas. Satu lagi saya kasih kesempatan. Laki-laki ketika para sahabat saya pasti ditolak kalau mau yang dicintai gitu kan. Satu minta jajan, kedua ditolak sama saya lari kepada minuman atau pil. Itu sangat berbahaya. Oke, cukup paham? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketum yang mana sangat sibuk sekali, dia sangat menyempatkan datang ke sini ya. Saya berterima kasih juga telah membantu kami Ketua DPD Sumedang, dan juga mohon maaf Pak Ketum, kami selaku Ketua DPD Kabupaten Sumedang belum bisa menjamu sepuasnya untuk Pak Ketum ya. Dan juga para guru di sini saya sangat berterima kasih, yang mana ada sebagian guru Bu, mohon maaf ya, sekolah yang menolak. Alhamdulillah kami perkenalkan di sini udah 16 sekolah wilayah barat, Jatinangor, Cimanggung, Pamudian, Dasar, Jakarta, sudah 5 kecamatan saya ada. Alhamdulillah responnya bagus ya. Itu yang mungkin saya bantukan. Seandainya ada sepatah kata, 2 patah kata yang tidak berkenan, karena saya selaku manusia biasa ya, mohon maaf. Jadi satu hal, pertanyaan kedua A dan B. Saat A, hargai orang tua kalian, minta barokah, minta ridhonya orang tua. Satu. Kedua, guru-guru kalian harus kamu banggakan, harus kamu cermati. Paham? Semoga keluar dari sini Anda ada yang jadi pejabat, camat, bupati, gubernur, presiden, sehingga mengangkat reputasi MTS ini dan bebas dari narkoba, mengangkat Jakarta juga pani bagi anti narkoba Kabupaten Sumedang umumnya Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Mamat, kemudian kepada Bapak Dedi dan Ibu Ririn yang telah menyampaikan materi hari ini. Sangat luar biasa, dan kita berikan aplaus untuk beliau-beliau ini. Sangat yang mulia ya. Baik, sebagai tanda terima kasih, kalian memang luar biasa. Dari pukul 7 kalian sudah ada di MTS sampai sekarang dan masih tetap berada di sini. Coba kamu bayangkan, duduk di sini diam, pegang. Pegang tidak? Tapi kalian mendapatkan pelajaran. Betul? Ya, yang tidak mungkin didapatkan di tempat yang lain. Di sini kalian dikumpulkan semua untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu dari PANI ini bisa kalian terapkan, bisa kalian manfaatkan dan ambil hikmahnya ya. Selanjutnya acara dikembalikan sama Ibu Diana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Capek semuanya? Lapar? Lapar? Tapi alhamdulillah kita mendapatkan ilmu ya.
dan mudah-mudahan bisa diterapkan oleh kalian semuanya. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, berakhirlah acara penyuluhan dan layanan informasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, zat adiktif dan bahaya merokok di MTS Negeri 1 Sumedang. Marilah acara pada siang hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk itu kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.